anak ibu berada di fase D. Pembelajaran kalian lebih dari anak SD. Oke? Dari coding dan kecerdasan artifisial, ibu yakin ada anak ibu yang tahu tentang coding. Oke? Tahu kan coding? Tahu. Ada nggak yang mau ceritain? Kira-kira apa yang kalian ketahui tentang coding? Coding biasanya dipakai di mana? Ya, ini. Coding biasanya dipakai di teknologi apa? Smartphone. Bisa. Apa lagi? Robot juga bisa ya. Oke. Nah, coding ini yaitu anak ibu ketika kamu membuat satu sistem, suatu program, kamu memberikan perintah-perintah, lalu perintah itulah yang dijalankan oleh robot, oleh sesuatu yang otomatis seperti handphone, smartphone, seperti itu ya. Paham? Dan ada satu lagi istilah, kecerdasan artifisial. Ibu yakin dan percaya kalian sudah sering pakai. Salah satunya adalah ChatGPT. ChatGPT itu termasuk AI. Kalau AI bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesianya kecerdasan artifisial. Gemini AI. Terus apa lagi? Meta, ya. Itu adalah otomatis yang kita gunakan untuk memudahkan sehari-hari kita kan. Nah, dalam coding dan kecerdasan AI ini, diharapkan ya anak ibu sebagai generasi emas bisa menjadi generasi yang di atasnya AI. Kenapa kita di atas AI? Karena kita manusia yang bukan kita oleh AI. Kita bukan robotnya, tapi kita yang membuat robotnya tersebut. So, dasarnya adalah anak ibu akan mempelajari tentang berpikir komputasional. Oke? Dan nanti kita akan mengikuti juga tentang literasi digital. Yang pertama tentang apa? Berpikir komputasional. Oke. Ada yang mau menjelaskan sama ibu? Pada ibu yakin dan percaya sudah dipelajari berpikir komputasional yang kamu ingat dan kamu pahami apa itu berpikir komputasional? Kenal nggak sama berpikir komputasional? Kenal nggak? Kenal ya. Berpikir komputasional itu apa? Ya. Kecilan. Nadine, apa berpikir komputasional? Tidak ada yang tahu. Berpikir komputasional ada 4. Dekomposisi, pengenalan, pola, abstraksi, terus algoritma. Tahu macam-macamnya tapi tak tahu pengertiannya. Hanya berpikir komputasional ini adalah hal-hal yang memudahkan kita dalam memecahkan masalah. Oke. Jadi ibu akan jelaskan tentang apa yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, setelah belajar nanti anak ibu jadi bisa dikasihkan 4 pilar. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh.
Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Eits, belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detil yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata keluar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu, kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan Bebras Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebras.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar.
Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Oke, setiap soal anak ibu punya waktu ya untuk berdiskusi dulu. Soal yang pertama, diskusikan dalam kelompoknya. Bagaimana kamu menjelaskan proses pembuatan minuman teh kepada robot? Oke, silakan diskusi dengan teman-temannya. Oke, silakan. Misalnya ada yang punya robot, terus kamu pengen dia buat TOB. Pertama, siapkan gelas, lalu letakkan gula, tuang air hangat, lalu taruh bubuk. Oke, berarti Rebecca memberikan apa pada robotnya? Wah, benar ya? Kelompok Rebecca sudah berdiskusi, dan dari diskusi itu hasilnya memberikan instruksi atau perintah. Jawaban Rebecca sama jawaban ibu mirip loh, yaitu menyiapkan gelas, ya kan? Tapi untuk robot mungkin kita bisa lebih spesifik ya, lebih spesifik. Jadi apa spesifik itu? Spesifik itu kita sebutkan setiap bendanya, langkah-langkahnya berurut juga. Lalu robot juga butuh apa? Takaran, ya. Oke? Jadi di sini ada menyiapkan peralatan gelas dan sendok. Lalu siapkan bahan air panas, air dingin, teh, gula, dan es batu. Mana lengkap TOP tanpa es batu, ya kan? Lalu kita bisa masukkan teh dan gula ke dalam gelas. Lalu menuangkan airnya, air panas, diaduk sampai rata gulanya dan air panasnya, dan menuangkan setengah air dingin ke dalam gelas. Masukin es batu, aduk hingga merata. Oke? Berhasil ya kalian menerima tantangan yang pertama? Tantangan yang kedua, silakan diskusikan. Oke, ingat anak ibu, silakan gunakan prinsip berpikir komputasional. Oke. Tantangan kedua. Oke, silakan Rebecca. Jadi, cara membuat salad buah adalah pertama-tama siapkan buah yang seperti potong, satu seperti buah melon, buah apel, buah anggur, buah stroberi, dan lain-lainnya. Lalu, pertama-tama siapkan tempatnya dulu, wadahnya. Baru siapkan buah yang mau dipotong, baru buah dipotong. Untuk sausnya menggunakan mayones khusus untuk salad, juga bisa ditambah yogurt ataupun kental manis. Lalu, buah yang sudah dipotong dicampurkan dengan mayones yang sudah ditambah dengan yogurt ataupun kental manis, lalu ditata dengan baik, baru diaduk tumis. Atau juga kalau mau salad buahnya bisa ditambah dengan teri toko ataupun jelly. Habis itu setelah semua sudah tercampur, ditata baru di atasnya ditaburi parutan
Jadi apa yang dilakukan ponsel itu? Oke? Apa yang dilakukannya? Silakan berdiskusi. Ibu ingin ada yang memberikan penjelasan. Nah, ayo siapa yang mau menjelaskan? Oke, Devina silakan. Ponsel membaca pola wajah seperti alis, mata, hidung, dan mulut untuk mengenali pola yang disimpan sebagai pembuka akses. Wah, berarti pengenalan ini yang dikenali adalah wajah. Di wajah kita yang dikenali bisa jadi alis, mata, hidung, dan mulut. Itu disimpan. Setelah disimpan, apa lagi? Digunakan untuk membuka akses handphone-nya. Oke? Aplaus ya, hasil diskusinya sangat cepat. Cepat banget berdiskusinya. Kamar yang berantakan, terdapat berbagai benda yang tidak berada di tempatnya. Oke, jangan langsung diskusi. Kita perhatikan dulu soalnya. Seperti buku-buku di lantai, baju kotor, dan sampah yang berserakan. Apa langkah terbaik yang dilakukan kakak dan beradik untuk membereskan kamar tersebut? Oke, anak ibu silakan berdiskusi. Ya, silakan. Kita dapat bekerja sama dengan membagi tugas, mengumpulkan buku dan menyusun di lemari buku, Ade membuang sampah dan mengumpulkan baju kotor pada tempatnya. Wah, bagi tugas. Nah, ternyata dari masalah yang besar kita bisa bagi-bagi tugas. Oke, jadi kalau bagi tugas hasilnya apa? Lebih cepat dan lebih tidak capek. Kakaknya baik banget ini, dia yang ngumpulin buku berat-berat kan? Oke, dari 4 kategori ini, Ibu bertanya. Dalam penyelesaian masalah soal nomor 1, yaitu petunjuk pada robot, berpikir komputasional apa yang digunakan? Yang berurut. Oke, silakan dibaca lagi ini. Oke, dekomposisi itu kata kuncinya menjadi yang kecil. Abstraksi apa? Memilah yang penting. Algoritma, urutan yang tepat. Pengenalan pola, menyimpan data. Oke, lanjut. Dari hasil diskusi kalian tadi, jawabannya sudah benar semua. Tapi polanya yang mana yang digunakan? Pilar yang mana yang digunakan? Oke, yang tantangan 1. Tantangan 2. Oke, buat salad buah tadi si Rebecca. Apa pilar yang digunakan? Yang diambil hanya buah-buah tertentu sama Rebecca. Bentar. Yang ketiga. Tadi ya, Devina bilang handphonenya membaca mata, hidung, mulut. Pengenalan yang apa? Dekomposisi yaitu membagi tugas. Ya, membagi tugas kakak adik ini adalah termasuk dekomposisi. Oke, anak ibu, sampai saat ini kita selesai dulu pembelajarannya. Anak ibu ada pertanyaan? Nah, kalau gitu ibu memberikan satu pertanyaan. Oke, ini sebagai refleksi anak ibu dan ibu akan menunjuk satu anak. Oke, Devino, can you please help me say stop? Oke. Anak ibu ada pertanyaan? Saya Bu, Ya, silakan. kalau berpikir komputasional itu biasanya digunakan di mana ya Bu? Pertanyaan yang bagus. Terima kasih. Ibu akan menjawab. Ibu, semakin kecil masalahnya itu terasa seperti kebiasaan. Padahal sebenarnya berpikir komputasional itu ada dalam kehidupan sehari-hari dan sudah kita lakukan. Nah, sekarang anak ibu mengenal lebih dalam lagi tentang berpikir komputasional
sehingga nanti ketika anak ibu sudah besar bisa kamu praktekkan dalam tugas-tugas yang lebih besar dan kewajiban yang lebih besar, sehingga anak ibu kamu melakukan sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan